Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang sebagaimana Dialah yang telah memberikan taufik, hidayah, karunia dan segalanya kepada kita-kita semua yang berada di muka bumi ini beserta isinya. Salawat beserta salam yuk kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar, Habibullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana mestinya, karena dialah yang mendapat petunjuk, hidayah, syafaat, perihal kebenaran yang mutlak, hakiki, abadi buat kita semua yang berada di muka bumi ini. Dan kita wajib menirunya atas contoh-contoh akhlak perilaku beliau yang begitu tulus mulia, karena perkataannya itu adalah sabda. Dan tertera juga di ayat-ayat sucinya. Baik guys, untuk metode kali ini ya bisa dibilang metode gitu ya. Saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut konten saya nih guys. Tapi terlebih dahulu saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang begitu sangat buat para subscriber setia, buat penonton yang budiman, buat saudara, teman, kerabat, dan siapapun yang berkenan sudi mampir ke channel ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak, karena tanpa Anda saya tidak akan mampu seperti ini. Dan sedangkan yang saya harapkan adalah motivasi, dukungan, kebaikan, dan lainnya guys. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan setidaknya menyinggung perasaan Anda semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Langsung nih guys, kayaknya ke topik ke topik metode pembahasan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan dari subscriber. Langsung aja ya guys ya. Dengan beberapa layangan email yang saya terima terhadap saya dari para subscriber, saya terima dengan senang hati, dan beberapa lontaran kata-kata perihal penayangan, tips dan triknya guys. Baik, saya akan jawab dengan ikhlas dan tulus di hati saya, karena bagi saya berbagi itu adalah amal, berbagi itu adalah ibadah, berbagi itu adalah indah. Makanya saya berfalsafah, bisa juga sebaliknya, indah itu adalah berbagi bagi saya. Gitu ya guys. Baik guys, saya akan menjawab nih pertanyaan dulu ya guys, dari subscriber yang berinisial silent aja deh ya guys ya, di silent aja mendingan. Maaf banget, maaf please, maaf. Gimana sih bang, katanya, caranya mengunci makhluk halus supaya tidak bisa cepat hilang? Ya mungkin dari pertanyaan itu juga saya harus menjawab gitu ya. Ya karena itu tadi, berbagi adalah ibadah gitu. Oke, saya akan jawab, tapi dengan satu syarat ya. Tapi dengan ada persyaratan juga nih, ada tapinya nih. Tanamkanlah di hati kalian, saya juga belajar, saya juga orang bodoh, saya juga orang tidak mampu, saya juga bukan orang pintar. Karena itu adalah semua milik Allah guys, bukan ilmu saya gitu ya guys. Saya tidak punya apa-apa melainkan atas izin Allah yang Maha Kuasa, semuanya, segalanya. Karena apa? Kun fayakun kan. Ada
kata-kata kun fayakun itu. Baik guys, untuk secara langsung kita buka ya. Untuk cara mengunci, seumpamanya di depan tuh ada sasaran, ya bisa dibilang jin ya. Kita itu cara menguncinya tuh begini, tapi maaf banget ya, ini sesuai pengalaman saya yang udah pernah saya lakukan di beberapa channel yang di yang di blok dulu sama YouTube lah gitu. Saya pernah di blok guys, beneran, makanya saya ini baru ini. Pertama, jelas itu sasarannya ada supaya tidak menghilang cepat-cepat lah gitu. Kita kunci guys, kuncinya dengan membacakan satu ayat, yaitu dari ayat, kalau nggak salah ayatnya itu kul kunu hijaratan au hadida, yaitu ayat surat Al-Isra ayat 50 guys. Ya, itu cara mengunci. Itu pengetahuan saya sih. Saya soalnya dari pertama bermain mistis kayak gini, ya itu mainan saya gitu, cara penguncian saya. Sementara kita tahan napas gitu, keluar nanti pas mengeluarkan napas kita bilang la ilaha illallah gitu ya. Jadi 3 kali dibaca, 3 kali tahan napas, ibarat sasaran udah tepat nih, kita sasaran udah tepat nih, di depan ada, bahkan jin itu ada di depan, udah kita kunci aja dengan tahan napas. Di dalam hati kita bacaan ayat itu sebanyak 3 kali. Nah, lalu napas kita keluarkan sambil mengucap la ilaha illallah. Nah, itu yang saya pakai. Itu juga ya, saya kan berbagi pengalaman ya guys ya gitu. Makanya saya senang berbagi, karena berbagi itu ya menurut saya, falsafah saya, berbagi itu adalah indah. Kenapa tidak gitu kan? Walaupun sifatnya tidak uang, walaupun sifatnya tidak harta, tidak benda, ya secara begini juga saya alhamdulillah saya mau beribadah kepada kalian semua. Karena apa? Kalian menanyakan terhadap saya gitu. Kalau tidak menanyakan, masa saya ibarat WC nyari yang berak gitu kan, nggak mungkin. Mestinya yang berak nyari WC gitu kan. Karena Anda menanyakan saya kepada saya, ya saya jawab dengan seadanya saya. Saya tidak mungkin ditutup-tutupi, saya tidak mungkin diada-ada, itu sepengetahuan saya ya guys, gitu maksudnya. Nah, terus itu buat apa sih cara menguncinya gitu. Itu tips menguncinya satu ya. Mungkin kalian udah paham, ya syukur kalau seumpamanya udah paham. Nah, terus gimana katanya Bang cara membukanya? Nah gini guys, cara membukanya itu dia tuh nggak sembarangan. Ibarat turun ke dunia tuh dia menampakkan diri tuh guys, nggak sembarangan, nggak sembarangan lah ya. Makanya nggak begitu lama dia kan. Kalau begitu kita kunci, udah cukup 5 menit paling lama kita kunci ya. Cukup buat video-video, buat apa sih, kalau dalam live streaming gitu kan, cukup buat apa, buat penonton lah gitu, cukup terhibur, cukup puas ya udah. Tapi jangan terlalu lama guys, kasihan karena dia merasa kepanasan. Apalagi kalau sifatnya center itu kan, wah jangan guys. Kalau bisa ganti aja sama lilin supaya penerangannya itu begitu redup, karena sama api itu dia nggak takut guys, itu maksudnya nggak menghilang, nggak takut lah dia gitu. Nah, kalau sama center kan begitu terang, dia pas begitu muncul dia tuh takut guys, bener. Makanya pas begitu dia muncul kita kunci pas itu. Jadi momen yang pas begitu dia muncul, biasanya pemunculannya itu sifatnya ada yang kayak asap dulu gitu guys, kayak asap gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga langsung bus langsung gitu kan, nampakkan wujudnya gitu langsung ada. Ya berbagai itu sih, berbagai pengalaman. Kalau saya sih kebanyakan yang kayak asap dulu, tapi pernah saya begitu itu langsung ada gitu, langsung cek ada, pernah kayak gitu. Nah, untuk membuka kuncinya katanya ini ada subscriber saya dari mana ya, dia melayangkan lewat email, terus dia ada melayangkan lewat WhatsApp juga, oke gitu ya. Tapi mohon maaf di sini kita jelaskannya gitu. Melayangkannya lewat WhatsApp sama email saya.
Baik bang, gimana katanya cara membuka kuncinya? Nah, kita cara membuka kuncinya gini guys. Kita kan tahu ya surat Al-Furqan. Kita ambil intisarinya aja guys. Di sono ada tulisan wa qadimna illa ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Nah, itu kalau nggak salah itu ayat 20 tilu ya guys. Ya, kayak ayat 20 tilu. Nah, itu sebanyak satu kali gitu. Terus itu juga dibarengin sama surat Fatihah terakhir. Nah, itu ayat 23 satu kali, surat Al-Furqan ayat 23 satu kali, terus dibarengi surat Fatihah gitu. Dengan ikhlas hati, bahkan mau mengembalikan gitu. Atas izin Allah nanti juga menghilang, insya Allah menghilang guys. Itu atas sepengetahuan saya. Itu ya benar, kalau nggak salah itu ayat 23 ya. Itu surat Al-Furqan surat ayat 23 lah. Itu permainan saya, cara menghilangkannya kayak apa sih, cara menghilangkannya tuh ya kayak gitu guys. Oke, udah 2 pertanyaan yang udah saya jawab ya, udah dua metode nih. Terus ada nih pertanyaan-pertanyaan yang begitu dilayangkan, begitu sifatnya fisik, sifatnya ya begitu, maksudnya langsung sama saya, kontak langsung sama saya. Pas dia di SMS juga ada, di WhatsApp gitu ya. Katanya gini, bang, kenapa sih kalau dapat barang kenapa selalu dibuang? Itu pertanyaan apa itu guys? Bayangin gini aja guys, itu kan sifatnya bukan barang kita guys, itu barang goib. Ngapain kita miliki? Udah, yang kita miliki itu hasil kerja keringat kita aja. Itu yang jadi maslahat nantinya. Kalau menurut saya pribadi gak bakalan maslahat. Walaupun saya di konten saya kan mungkin subscriber semua tahulah bahkan konten saya gitu kan, saya pernah dapat yang namanya berlian, yang namanya emas, saya pernah dapat guys. Asli, itu asli. Kalau dijual berapa nggak tahu lah, pokoknya saya nggak mau lah yang hal-hal kayak gituan. Yang penting konten saya tuh real gitu kan, tanpa kayak saya apapun itu. Saya nggak mau guys, buat apa gitu. Menurut saya mendingan saya ibarat miskin di dunia daripada sengsara nanti di akhirat. Saya berpikirnya seperti itu. Buat apa sih gitu kan, itu bukan hak milik kita. Adapun yang bisa dimiliki, cuman tetap aja guys, nanti tuh ada perhitungannya gitu. Pasti itu yang namanya perhitungannya itu pasti ada guys. Makanya saya tidak, kalau bahasa Sunda mah tidak osog lah hal-hal kayak gituan gitu kan. Itu hanya tipuan guys, jangan maulah kita. Bisa dimiliki, ada yang pernah dimiliki sifatnya uang, yang namanya uang goib itu kan ada guys. Saya percaya bahkan jin itu lebih kaya daripada manusia, emasnya itu lebih murni daripada emas manusia, berliannya itu lebih real murni daripada berliannya manusia. Itu keunggulan bangsa jin, bener, percaya. Soalnya saya membuktikan sendiri dalam beberapa penelusuran saya yang mungkin bisa Anda lihat di video-video saya berikutnya guys gitu. Real itu, saya tanpa settingan apapun. Berikut saksi juga ya ada gitu ya. Ya gitu guys. Kenapa bang katanya nggak mau menjual kek atau gimana lah, jadiin uang? Saya nggak mau sama sekali. Mendingan sengsara di dunia daripada nanti ada timbal balik yang nggak baik buat diri kita, daripada maslahat bawa madorot. Itu beneran. Soalnya bukan keringat kita, bukan hasil kerja keringat kita. Kata siapa halal, enggak, tetap aja nggak maslahat guys. Saya nggak mau, saya nggak mau. Tuh 3 berarti ya saya udah bahas atas pertanyaan-pertanyaan hadirin semualah ya. Ngopi guys, ngopi dulu soalnya aduh habis lagi. Ngopi dulu lah. Untuk acara
penelusuran mungkin ya. Bang, katanya, terus apa aja sih bang, katanya, buat alat-alat penelusuran seperti itu. Kita ya apa, kita nggak punya apa-apa beneran, kita nggak punya jimat, kita nggak punya ilmu gitu kan, kita nggak punya yang namanya lafad-lafad kayak gitu, kita nggak punya apalah, kita cuma punya modal keberanian sama yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah ngasih petunjuk ilafat atau ilham gitu kan sama kita. Bahkan ya bisa dibilang kita tuh tanpa dia kita nggak bakalan bisa jadi begini juga gitu, prinsip saya. Soalnya apa, percayalah guys, la haula wala quwata illa billahi ali adim. Coba tolong jangan dibaca doang itu kata-kata guys gitu kan. Untuk yang selanjutnya ya guys ya, mungkin dikarenakan banyak nih yang mau tanya-tanya nih masalah ya, masalah gini masalah gitu. Insya Allah dalam metode topik bahasan depan deh kayaknya, insya Allah saya mau menjelaskan, mau menjawab deh ya. Sementara untuk itu cukup 3 aja dulu, soalnya waktu nih guys, saya ada kepentingan gitu ya sama istri saya. Mau kemana tadi tuh, mau ke pasar ya. Mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya. Apabila ada yang seumpamanya menyinggung perasaan Anda semua, setidaknya menyinggung lah gitu, mohon maaf gitu. Terus apalah saya, apalah kita, ibarat gini guys, manusia, apalah harga diri manusia, masih hargaan pindang teri atau pindang tongkol. Walaupun udah mati sifatnya, dia masih berharga dijual. Coba kalau ibarat kita sudah mati, nggak bakalan ada yang beli, itulah ya. Masih berharga bangkai ikan daripada bangkai manusia. Apalah manusia ya. Untuk itu saya bukannya tidak mau lama-lama untuk membahas metode ini. Insya Allah metode kedepannya ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya jawab. Ini terutamanya itu, ini dari mana ya, dari Malang nih, subscriber Malang. Terus ada subscriber dari Hongkong sama Brasil. Oke, saya jawab, tapi insya Allah metode ke depan ya, insya Allah saya ungkap, saya jawab ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.